Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'an qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a akhzanina wa dhahaba humumina wa gumumina. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling besar yaitu adalah nikmat Islam dan iman. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam semoga selamanya terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zulumati ilan nur, dari kezaliman, dari kejahilan menuju kepada cahaya yang mungkin para ulama mengatakan cahaya di sini adalah al-ilmu, yang dimana dengan ilmu ini, dengan cahaya ini kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu sangat luas, dimana bersyukurlah atas nikmat kaki yang dimana Allah masih memberikan kepada kita, sehingga dengan sehatnya kaki ini kita masih bisa berjalan menuju masjid ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lupa juga bersyukurlah kepada Allah atas nikmat mulut ini yang dimana masih bisa melafalkan dari ayat-ayat Al-Quran sehingga kita bisa mengumpulkan begitu banyak pahala di bulan Ramadan ini. Insyaallah saya di sini sedikit menyampaikan tentang bagaimana indahnya atau bagaimana keistimewaan Al-Quran pada bulan ini. Para ulama dahulu kala ketika datangnya bulan Ramadan, maka mereka akan menutup segala kegiatan yang berupa tentang keilmuan. Bahkan para ulama menganjurkan kepada murid-muridnya agar untuk terus beribadah dan meningkatkan amal soleh. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, ketika bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari sebanyak 2 kali gitu. Begitu agungnya, begitu istimewanya Al-Quran sehingga beliau menutup segala kegiatan keilmuannya dan digantikannya dengan beramal saleh, salah satunya yaitu dengan membaca Al-Quran. Maka apa yang menjadikan para ulama ini memberanikan atau mereka menjadikan atau menutup keilmuan yang biasa mereka gelar setiap bulannya, setiap harinya, tapi di bulan Ramadan ini mereka tutup karena begitu besarnya ganjaran yang Allah janjikan ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan ketika sesuatu itu disandingkan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang spesial. Maka malam itu Allah beritahukan kepada kita bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Allah menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia karena di dalam bulan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran maka akan ada kemuliaan padanya gitu. Bahkan kalaupun misalnya ada secuil kertas ataupun selembar kertas, ketika kita dituliskan di sana lafaz Allah ataupun dituliskan di sana sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran, maka kertas itu menjadi mulia. Kertas itu mesti bakal disanjung-sanjung oleh orangnya, dan tidak mungkin ada seorang pun yang menggeletakkan walaupun hanya sehelai kertas itu di bawah tanah gitu. Maka segala sesuatu yang disandingkan Al-Quran akan mendapat kemuliaan. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana kita dengan sebagai umat Nabi Muhammad SAW?
Bahkan Allah telah memuliakan kita, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya Allah dan kami telah memuliakan anak cucu Adam, yaitu adalah kita semua. Maka telinga ini adalah telinga yang biasa seperti umumnya, tapi telinga ini menjadi telinga yang luar biasa ketika disandingkan dengan Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan kita mendengarkannya, niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Maka mata ini hanyalah mata biasa seperti halnya mata lain yang lainnya. Tetapi ketika mata ini disandingkan dengan Al-Qur'an, ketika mata ini membaca Al-Qur'an, lalu kita menangis karena kita takut kepada Allah, maka mata ini menjadi wasilah di mana mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la yamassuhumun nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika dibacaan ayat itu, yaitu tentang siksa Allah, kita menangis seseduh-seduhnya, maka mata itulah yang terhindar dari api neraka. Maka ada sebuah pertemuan, sebuah ta'lim, sebuah perkumpulan, di mana kumpulan itu adalah kumpulan biasa, meskipun kumpulan itu dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi, meskipun kumpulan-kumpulan itu dihadiri oleh orang-orang yang ternama, tapi kumpulan itu tidaklah hanya sebuah kumpulan. Kumpulan yang dirahmati oleh Allah adalah kumpulan di mana mereka mentadabburi Al-Qur'an, kumpulan di mana kumpulan itu mengaji tentang Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yata'allamuna wa yatadarrasuna Al-Qur'an." Barang siapa yang berkumpul dalam suatu kumpulan, mereka berkumpul yaitu membacakan Al-Qur'an dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan didatangkan atau diturunkan pada kumpulan itu, ta'lim itu adalah sakinah dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diturunkan rahmah. Wa khaffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarumullahu fiman indah, dan diberitahukan kepada para malaikat bahwasanya dalam kumpulan itu ada orang-orang yang berkumpul untuk mentadabburi atau untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini sungguh mulia di hadapan Allah. Sebagaimana bahkan orang munafik pun sekalipun mereka membaca Al-Qur'an, Allah memperumpamakan seperti halnya parfum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memperumpamakan bahwa orang-orang yang beriman ketika mereka membaca Al-Qur'an, maka Rasulullah memperumpamakan menjadi utrujah. Apa itu utrujah? Yaitu sebuah buah yang dimana harum wanginya dan rasanya manis. Dan kemudian Rasulullah memperumpamakan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, maka seperti halnya ada kurma, yaitu kurma yang manis rasanya tapi tidak ada wanginya, tidak ada baunya. Dan Rasulullah juga mengatakan bagaimana seorang munafik ketika membaca Al-Qur'an, hatta seorang munafik ketika membaca Al-Qur'an, Allah memperumpamakannya sebagai raihanah, yaitu sebuah parfum wangi-wangian. Wanginya harum tetapi rasanya pahit gitu. Dan Allah memperumpamakan seorang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti Hanzalah, yaitu adalah sebuah istilah atau sebuah buah ataupun itu makanan yang dimana tidak ada wanginya dan tidak ada baunya. Begitu sangat dahsyat keutamaan Al-Qur'an gitu. Maka sebaik-baik orang di antara kita, kata Rasulullah, di antara kalian yaitu adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yaitu sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Begitu banyak orang-orang pada zaman dahulu mencari kemuliaan Al-Qur'an, kemuliaan yang diberikan oleh Allah,
tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu dengan memperbanyak Al-Quran, memperbanyak membacanya, mentadabburinya, dan memperbanyak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam kata ataupun tingkah. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya sendiri. Aqulu qouli hada wastaghfirukum ala kulli khata'i wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.